Selamat siang adik-adik. Selamat siang adik-adik. Coba mau dengar dulu suaranya. Adik-adik, selamat siang adik-adik. Kakak mau dengar juga dong untuk mama papanya. Selamat siang mama papa. Nah, Coba Kak Dimas, kita ngapain sih hari ini kumpul semua di gedung gereja? kita akan mengadakan seminar. Oke, dalam rangka apa nih Kak Dimas seminar hari ini? Hari Anak Nasional tentunya. Oke, adik-adik minggu lalu di atas kita sudah merayakan Hari Anak Nasional. Hari ini adik-adik kumpul di sini juga sama, mau ikut seminar dalam rangka Hari Anak Nasional. Temanya apa sih Kak Dimas? Seks edukasi sejak dini. Oh, kita mau belajar nih. Mulai dari kecil kita belajar tentang sex education. Betul. Nah, Kakak sama Kak Dimas mau menyampaikan dulu nih adik-adik susunan acaranya. Nah, Yang ya. pertama yaitu ada pembukaan, kemudian apa Kak Dimas? Ada ucapan selamat datang Kemudian ada sambutan, dan juga ada doa pembuka dan apa lagi? kemudian kita mau mendengarkan seminar dari dokter yang nanti kita mau tahu nih siapa namanya ya. Betul. Kemudian nanti ada doa penutup, kemudian Ada foto, ada sesi tanya jawab sama apa? dan yang terakhir kita mau foto bersama. Tapi adik-adik, biar seminarnya tertib, kita mau baca ini tata tertib ya adik-adik. Didengarkan dulu yang pertama. Jangan makan dan minum. Adik-adik harus tenang ya, Betul. gak boleh ngobrol, harus bisa menyimak jalannya kegiatan Kegiatan. seminar ini. Kemudian yang tadi sudah Kak Dimas bilang, gak boleh makan. Kalau misalnya haus, ya boleh minum dikit lah ya, tapi Betul. tidak boleh makan. Makan. Dan yang terakhir, kalau adik-adik mau bertanya nih, ih Kak Ya. aku penasaran, aku pengen nanya. Kalau mau nanya nanti ada sesi tanya jawab ya. Nanti yang penasaran boleh tanya ketika sesi tanya Tanya jawab. jawab. Oke, adik-adik, kita mau mendengarkan dulu sambutan dari Majelis Koordinator Komisi Pelayanan Anak. Ibu Adelina. Kepada Bu Dipersilakan, Adelina, Bu Adelina. dipersilakan. Selamat siang kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih. Puji Tuhan kalau pada siang hari ini seminar yang merupakan kerjasama dari KPA dan Tansos dapat terselenggara. Dan tema dari seminar kita adalah Sex Education. Dan semoga dari seminar ini ada banyak hal baik yang sangat berguna bagi kita semua, terutama buat orang tua dan anak-anak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi Tansos yang telah memfasilitasi sehingga acara ini dapat berlangsung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Valencius yang sudah hadir sebagai pembicara atau narasumber pada siang ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik yang telah hadir. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Penatua Adelina. Terima kasih Ibu. Oke. Nah adik-adik sebelum kita mulai acaranya kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa yang dipimpin oleh. Pak Pendeta Dedan. Yuk adik-adik siapkan hati adik-adik buat berdoa, silahkan Ya. dilipat tangannya dulu. Fokus ya adik-adik ya. Mari adik-adik, papa mama semuanya kita berdoa. Kami berucap syukur ya Allah karena siang ini kami kembali merayakan Hari Anak Nasional dan kami mau merayakannya dengan belajar bersama mengenai seksualitas. Dan hari ini kami mau belajar bersama dengan seorang narasumber yang telah Engkau utus, yaitu Dr. Valencius Sunandar. Terima kasih untuk semuanya dan kami percayakan pertemuan kami, seminar kami dari awal sampai akhir, kiranya Engkau memberkati telinga kami supaya mau mendengar dengan baik, Engkau memberkati juga apa yang akan kami pergunakan, alat-alat yang kami pergunakan supaya berfungsi dengan optimal. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dedan. Nah Kak Dimas, Ya. boleh nggak nih kalau misalnya aku megang-megang Kak Dimas? Megang mana dulu?
Oh, kalau misalnya megang tangannya boleh nggak nih? Tangan itu boleh kayaknya ya. Boleh. Kalau Boleh. misalnya aku megang berjabat tangan boleh nggak? Berjabat tangan boleh atuh. Oh, kalau gitu apa sih yang boleh dan apa yang nggak Tidak boleh boleh. sih Kak? Kita coba, ada lagunya nih. Oh ada lagunya nih adik-adik. Ada lagunya adik-adik. Yuk adik-adik kita berdiri, Berdiri dulu kita yuk. mau belajar lagu Lagu tema tema kita. seminar hari ini. Bu, Kepada Ibu Dian, boleh Ibu maju Dian, ke depan. Ada boleh. gerakannya Ada loh gerakannya adik-adik. loh. Ayo Adik-adik adik-adik ikuti kita gerakannya ya. nyanyi dan ikut gerakannya ya. Oke, ikuti Oke, gerakannya ntar, Ibu ntar. Dwi, Ibu Iin, dan Ibu Dian ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Tubuhmu itu berharga, nak. Gak boleh sembarangan disentuh. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang membuatmu gak nyaman, Kita ulangi sekali lagi Ayo. adik-adik tanya ya. sama ayah. Kita ulangi lagi lagunya. Karena di depan ada teksnya, jadi adik-adik pakai suara ya menyanyinya ya. Dan juga gerakannya. Sebentar ya adik-adik, kita tunggu kakaknya yang nyetel musik. Coba sambil nunggu kakaknya, kakak mau tanya nih, tadi apa yang boleh? Bagian apa aja? Kepala, tangan, kaki. Oke, yuk kita nyanyi sekali lagi. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Terima kasih Ibu Dian, Ibu Dian. Oke, coba Kak Dimas kita tanya dulu nih adik-adik tadi Iya, betul. perhatiin gak lagunya. Ya. Coba kita tanya siapa nih, canya Ivo. cowok dulu. Ivo. Ivo, bagian mana aja yang boleh disentuh karena sayang? Di bagian dalam baju.
Yang boleh, yang boleh. Yang boleh. Di Udah luar siang nggak baju. apa-apa. Seperti kepala, tangan, kaki. Oke, yang boleh kepala, Lah, tangan, tangan, kaki. kaki. Sekarang gantian nih yang ceweknya. Coba Kakak Cia, yang tidak boleh bagian mana aja? Tertutup baju dalam. Betul, tertutup baju Baju dalam. dalam. Wah, kayaknya udah penasaran ya Kak Iya, Dimas betul. ya. Kira-kira kita mau bahas apa Pak, nih? betul sekali. Nah, nanti yang akan membersamai kita bukan Kak Helda sama Oh, Kak Kak Dimas nih Dimas, ya. bukan. Ada Kalau satu Kak lagi. Helda sama Kak Dimas bahasnya bukan sex education ya. Bukan, beda. Iya, beda. Nah, kita mau kenalan dulu nih sama Oke. kakak cantik yang nanti jadi Moderator kita. Ada Kak Clarista Karen Novianti SGZ, yaitu lulusan dari Fakultas Dokter Gizi Gizi. Universitas Veteran Jakarta. Saat ini Kak Karen bekerja sebagai ahli Ahli gizi gizi. di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor. Wih, tepuk tangannya mana? Tepuk tangan dulu buat Kak Karen. Ya. Nanti Kak Karen gak sendiri nih. Kak Karen bakal bersama Ditemanin. dengan Dokter Valensius Valensius. Sunandar SPA. Ya, Dipersilakan kepada dokter. Kita kasih tepuk tangan Oke, dulu silakan. buat Dokter Valen. Oke, kita akan mulai seminar ya adik-adik. Jadi ingat tata tertibnya, silakan adik-adik mendengarkan dengan baik. Oke, selamat pagi menjelang siang adik-adik dan papa mama. Iya. Oke, perkenalkan saya Sharon selaku moderator pada hari ini. Ya, kita akan masuk ke seminar kesehatan kita yang berjudul Seks Edukasi pada Anak Usia Dini. Nah, untuk seminar ini kenapa sih kita selenggarakan gitu ya? Ini dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional yang kemarin jatuh pada tanggal 23 Juli. Nah, nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak dokternya ya. Minta tolong untuk adik-adik dan papa mama diperhatikan. Kita minta waktunya sekitar 30 menit untuk penjelasannya. Ya, untuk adik-adik dimohon untuk fokus untuk mendengarkan karena nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Adik-adik yang ingin bertanya ke dokter secara langsung kami persilahkan. Terus nanti om dokternya juga akan memberikan pertanyaan. Untuk adik-adik yang dapat bertanya nanti boleh angkat tangan, tentunya akan ada hadiah gitu ya. Oke, nah untuk Dokter Valensius Sunandar SPA, boleh saya bacakan dulu CV-nya terlebih dahulu. Untuk Dokter Valensius Sunandar, spesialis anak. Nah, dokter ini menempuh pendidikan kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya, Jakarta. Lalu melanjutkan pendidikan dokter spesialis anaknya di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Manado. Nah, dilanjutkan ada intensive training on children with special needs di NBP Center Bandung. Dan sekarang sedang menjadi mahasiswa S2 di Sekolah Tinggi Teologia Kingdom. Nah, untuk dokter Valen itu praktek di RS Siloam dan RS Melania Bogor. Oke, untuk selanjutnya ini ada Instagramnya dokter Valen ya, @valensiussunandar. Mungkin mama papa yang mau follow ya, itu juga dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, saya langsung serahkan ke dokter Valen untuk pemaparan materi. Dipersilahkan. Oke. Shalom semuanya. Oke, shalom. Masih inget nggak? Saya pernah kesini loh. Masih ya? Oke, bulan berapa ya kemarin ya saya kesini ya? Ada yang inget nggak? Mita, bulan berapa saya kesini ya? Bulan Juli tahun lalu ya? Wow, oke. Mudah-mudahan tahun depan ya ketemu lagi ya. Oke, hari ini ada yang tahu judulnya apa? Apa yang mau kita bahas? Tentang sex education ya. Kalau ngomongin sex education pasti suaranya rata-rata kecil banget ya. Karena di Indonesia kita masih menganut budaya timur dan kita masih malu-malu nih ngomongin tentang seks ya. Nah, makanya itu saya kasih judul hari ini adalah, yuk tolong ditunjukin slide yang pertama. Talk about sex. Jadi hari ini kita akan bicara dua arah.
Bukan cuma saya yang kasih materi, nanti Bapak Ibu bahkan anak-anak, ada remaja juga ya di sini ya. Yang SMP angkat tangan? Yang tinggi? Wow, oke. Ini duduknya mencar-mencar ya. Aku minta tolong panitia ya, yang SMP duduknya berkelompok sama yang SMP, terus kemudian nanti yang SD sama SD, kalau yang balita sama yang balita. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja, ini masih pembukaan kok. Ya, biar nanti ngejelasinnya saya lebih gampang. Oke. Nah, sambil menunggu anak-anak pindah tempat, untuk papi mami, untuk mami and daddy semuanya, kita baca firman Tuhan dulu ya. Boleh tolong ditampilin nggak Ulangan 6 ayat 7? Oke, saya bantu bacakan, papi mami juga sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, Ulangan 6 ayat 7 ini berkata tentang apa? Tentang pendidikan. Jadi hari ini sebenarnya yang akan saya sampaikan itu bukan pendidikan tentang seks. Karena pendidikan itu adalah tugas orang tua. Bukan tugas sekolah, bukan tugas gereja, namun ingat, tugas orang tua. Dan firman Tuhan bilang pendidikan itu diajarkan dengan apa? Berulang-ulang. Begitu juga tentang seks. Nanti kita akan bahas agak dalam tentang seks, apa itu seks. Dan Anda akan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak Anda. Karena tidak mungkin mereka bisa menangkap dan mengerti dan ingat seumur hidup dari satu pertemuan singkat ini. Oke, yuk kita masuk ke materi. Let's talk about sex. Oke, kalau nggak kenal maka kita nggak sayang ya. Ada yang tahu nggak sebenarnya seks itu artinya apa sih? Atau mungkin seks itu aslinya tuh artinya apa sih? Pengertian seks itu sudah sangat-sangat terkontaminasi ya untuk saat ini. Rata-rata orang kalau udah ngomong seks jadi malu-malu, jadi bingung ya, mau dibahas tuh jadi canggung gitu ya. Seks itu sebenarnya berasal dari kata Yunani dan bahasa Latin juga. Dan seks itu sebenarnya asal katanya adalah pembagian. Atau mungkin ada juga yang bilang pembagian menjadi dua. Makanya seks itu cuma ada dua di dunia ini. Jenis kelamin ada dua. Ada yang bisa kasih tahu Om Dokter? Jenis kelamin apa saja? 1, laki, 2, perempuan, 3, oh enggak ada. Wah luar biasa nih guru sekolah minggunya ya. Karena di luar sana kita sudah sering dengar ya, ada yang namanya LGBTQIA+. Nah pusing kan, banyak banget tuh. Nah kita harus mengajarkan dari usia dini, apa sih itu seks dan apa hubungannya seks dengan Alkitab. Alkitab cukup banyak berbicara tentang seks ya Bapak Ibu ya. Oke, next slide. Oke, slide selanjutnya, apa itu pendidikan seks? Nah, tadi kita sudah bahas apa itu seks. Nah, pendidikan seks itu adalah usaha untuk mengedukasi dan memberikan informasi tentang seksualitas dengan benar dan juga dengan jelas. Kita kasih tahu dengan jelas, tapi tidak benar, itu juga salah. Kita kasih tahu dengan benar tapi nggak jelas, anaknya nyari lagi informasi di luar. Jadi harus dua-duanya, harus benar dan juga harus jelas. Yang kedua adalah bagaimana cara kita memberitahunya. Ada banyak metode. Yang pertama adalah metode lisan, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Atau mungkin Bapak Ibu bisa ajak anaknya ngobrol, itu metode yang lisan. Yang kedua adalah metode dengan cara buku. Ada cukup banyak orang tua yang anaknya sudah usia SD atau SMP, diberikan buku dan mereka baca tentang pubertas ya, tentang organ reproduksi dan lain-lain, dan itu nggak salah. Namun sebaiknya setelah dibaca, anaknya berdiskusi dengan orang tuanya ya. Yang ketiga adalah dengan cara live show ya. Nah kira-kira boleh nggak tuh ngajarin seks dengan live show? Saya rasa nggak boleh ya. Bahkan penelitian di area psikologi akhir-akhir ini juga tidak menganjurkan anak dengan orang tua untuk mandi bersama. Meskipun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan bahkan untuk tidur bersama pun, untuk anak usia 2 tahun ke atas dianjurkan untuk mulai tidur terpisah dengan orang tua.
Nah itu ada sesinya lagi tuh kalau misalnya mau dibahas kenapa sih dok mesti tidur terpisah. Nah kita di budaya timur ini masih agak kesulitan untuk pisah kamar sama anak-anak. Bahkan ada yang sampai SMP pun masih tidur bareng sama orang tuanya. Siapa yang masih bobo bareng sama papa mama? Angkat tangan. Ayo, udah pisah? Masih bobo bareng ya? Oke, nanti kalau tiba-tiba papa mama bilang pisah kamar, jangan nangis ya. Nah, itu pasti ada alasan yang baik. Kemudian pendidikan seks itu juga memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada anak mengenai fungsi tubuhnya dia, mengenai apa itu organ seks, apa itu organ reproduksi yang nanti kita akan bahas. Terus kemudian juga apa itu gender, apa gunanya gender dalam hal sosialisasi, perilaku, dan kehidupan sehari-hari. Nah, penekanannya di sini adalah pendidikan seks itu bukan hanya tentang hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, tapi kita menjelaskan dari A sampai Z, bukan hanya dititik beratkan kepada hubungan seks. Oke, nah sekarang kita mengenal istilah yang baru, apa itu seksualitas. Oke, next slide. Oke, adik-adik perhatiin juga ya, kalau ada yang tanya sama adik-adik, seks itu apa sih? Tuh, di depan sudah ditulis di depan. Seks itu adalah pembagian jenis kelamin. Kalau di luar negeri ditanyanya begini, what is your sex? Artinya apa jenis kelaminmu? Jadi kalau ada yang ngobrolin tentang apa seks kamu, jawabannya apa seks kamu? Ah, ini masih bingung dia. Laki-laki ya. Adek, kamu seksnya apa? Perempuan ya. Jadi seks itu artinya sebenarnya adalah jenis kelamin ya. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan jenis kelamin. Jadi seksualitas itu adalah laki-laki dan perempuan dan apa saja yang membedakan keduanya dan dalam perkembangannya apa saja yang perlu kita ketahui, yang perlu anak-anak tahu sejak dini. Dan yang ketiga, laki-laki dan perempuan pasti memiliki pengalaman dan tentu saja organ seks yang berbeda. Oke, slide. Nah, oke. Kalau tadi memperhatikan pasti sudah bisa jawab nih. Kapan kita perlu memperkenalkan tentang seks pada anak-anak kita? Yang pertama, apakah ketika mereka menginjak usia remaja baru kita kasih penjelasan? Yang kedua, apakah ketika mereka sudah dewasa, sudah usia mungkin di atas 17 tahun? Atau yang terakhir, sedini mungkin? Oke, siapa yang setuju sedini mungkin? Oke, sepakat ya. Jadi pulang dari sini, papi mami ngajarin tentang seks sama anak-anaknya ya. Oke, next slide. Nah, manusia adalah makhluk seks, setuju nggak? Setuju, karena setiap manusia punya jenis kelamin ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian, yuk kita baca Kejadian 1 ayat 28. Ayo, multimedia kira-kira bisa tampilin nggak ya? Oh, oke. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Allah memberkati mereka. Stop. Siapa itu mereka? Kita, terus siapa lagi? Ada yang ingat Kejadian 1 bercerita tentang apa? Penciptaan. Siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Yang kedua? Jadi mereka itu siapa? Pinter. Oke, lanjut. Nah loh, hilang dia. Allah memberkati mereka. Siapa tadi mereka? Oke, jadi Allah memberkati Adam dan Hawa ya. Ingat ya, nomor 1 Allah memberkati dulu nih ya. Nomor 2, lalu Allah berfirman kepada mereka. Siapa tadi mereka? Oke. Yuk baca, apa firman Allah? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan siapa? Burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow, keren banget ya. 1, Allah memberkati. Kedua, Allah kasih perintah. Perintahnya banyak loh kalau kita baca satu-satu. Yang pertama perintahnya apa? Beranak cucu dan bertambah banyak. Apa itu artinya beranak cucu dan bertambah banyak? Artinya apa? Punya anak.
Jadi papa sama mama punya anak, kalianlah anak-anaknya. Slide-nya tetap ditampilin aja. Lalu kemudian setelah beranak cucu apa? Penuhilah bumi. Setelah penuhilah bumi apa? Taklukkanlah itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Ini yang bisa jawab boleh dapat hadiah loh. Tadi ditulis taklukkanlah itu. Ayatnya tadi Kejadian 1:28. Nah, firman Tuhan bilang taklukkanlah itu. Siapa yang ditaklukkan atau apa yang ditaklukkan? Yesus, oke. Menaklukkan apa nih? Yuk, yang di sini udah gede-gede nih. Ayo, baca ayat yang sebelumnya tuh. Taklukkanlah itu. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi yang ditaklukkan itu bumi. Jadi manusia itu diciptakan untuk menaklukkan dan menguasai apa? Bumi. Bumi itu apa sih? Iya betul, ada tanah, ada pohon, ada hewan, ada sungai, tapi bukan termasuk manusia ya. Jadi kalian tidak dikasih perintah sama Tuhan untuk menaklukkan manusia, tapi menaklukkan bumi. Jadi nggak ada ya yang saling bully satu sama lain ya di sini ya. Oke, nah jadi yang Om mau kasih tahu di sini adalah Allah memberkati dulu, baru kasih perintah beranak cucu. Nah ada yang tahu nggak kalau diberkati itu di mana? Kalau laki-laki, perempuan datang sama-sama terus diberkati, itu namanya apa? Apa? Menikah. Jadi sebelum punya anak, papa mama harus apa dulu? Menikah. Ingat ya, sampai gede ya. Menikah dulu, baru boleh punya anak. Kalau dibalik kenapa Om? Nanti Tuhan gak kasih berkat sama kalian ya, kecuali kalau kalian bertobat ya. Oke. Kembali ke slide. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan hanya menciptakan Adam dan Hawa ya. Jadi Tuhan tidak menciptakan Adam and Steve misalnya, enggak ya. Jadi Adam and Eve atau Adam dan Hawa. Nah, fungsi laki-laki itu apa sih? Fungsi laki-laki itu adalah menjadi kepala. Gendernya laki-laki itu maskulin, artinya apa? Macho, berotot, kuat, melindungi. Nah itu laki-laki itu seperti itu. Fungsi perempuan itu gimana? Fungsi perempuan itu di Alkitab disebut apa? Sebagai seorang penolong. Gendernya adalah feminin. Nah wanita adalah seorang penolong. Makanya wanita itu ya papi mami perhatikan, dewasanya lebih cepat daripada laki-laki. Karena yang menolong itu harus lebih dewasa, harus lebih matur daripada yang ditolong. Makanya perempuan itu lebih cepat matang, baik pikirannya maupun tubuhnya juga. Yang pubertas lebih dulu kan perempuan ketimbang laki-laki. Ya. Nah, pesan buat papi mami di sini adalah apa? Untuk gender ini harus jelas dari kecil. Salah satu sex education yang jarang diajarin adalah tentang mainan anak-anak, tentang cara memakaikan pakaian pada anak-anak, dan juga cara bicara sama anak-anak. Kalau kita punya anak laki-laki itu perlu diberi apa? Perlu diberi kesempatan untuk memimpin. Jadi kalau ada diskusi di keluarga, yang simpel aja lah, mau makan apa misalnya. Lebih sering libatkan anak yang laki-laki, karena anak laki-laki ini fungsinya nanti akan jadi kepala keluarga. Bagaimana dia bisa jadi kepala kalau dia tidak dilatih untuk menjadi kepala? Ya, kalau dia hanya diperintah tanpa dimintai pendapat dan lain-lain. Nah, untuk perempuan juga sama. Perempuan ini sebagai seorang penolong. Memang perempuan banyak yang lebih pintar daripada laki-laki, tidak bisa dipungkiri. Tapi perempuan, firman Tuhan bilang apa? Hai istri-istri, apa ayo? Tunduklah pada suamimu. Nah, perempuan dari kecil memang perlu diajarkan untuk submission, karena yang susah bagi perempuan itu salah satunya adalah submission, apalagi kalau yang ditolong itu tidak lebih pintar daripada dia. Ya, ini harus dijelaskan, diulang-ulang pada anak-anak. Oke, next slide. Oke, ini tadi sudah dibahas ya, cara berpakaian, mainan pada anak-anak, ini juga menentukan apakah anak-anak ini nanti kelak akan berkembang, akan bertumbuh sesuai gendernya dia atau tidak. Kalau kita dari kecil anak laki-laki kita pakainya bajunya yang warnanya pink, warnanya soft ya, nggak ada maco-maconya gitu. Mainannya juga dikasihnya Barbie, boneka, suap-suapan. Alasannya banyak, nanti kan dia jadi ayah ya.
Nanti begitu dia jadi ayah dia harus bisa ngurus bayi. Jadi kita latih dari sekarang gitu ya. Enggak ya, jadi dari kecil pun mainan anak-anak, cara berpakaian pun kita berikan sesuai dengan gendernya ya. Kemudian kalau untuk anak perempuan ya kebalikannya, kalau anak perempuan itu kita kasih bajunya ya yang feminin, terus kemudian warna-warnanya juga, mainannya juga. Dan perhatikan ya adik-adik, toilet. Siapa yang suka salah masuk toilet di sini? Ayo, siapa? Oh, benar apa benar ini? Enggak boleh ya salah-salah masuk toilet meskipun cuma bercanda ya. Nah kalau di luar negeri, sekarang toilet bukan cuma cowok sama cewek loh. Ada juga toilet yang tanda tanya. Jadi cowok yang berubah menjadi cewek, cewek yang berubah jadi cowok. Atau yang bingung, saya cowok apa cewek ya, ada toiletnya tuh khusus ya. Mudah-mudahan di Indonesia nggak bakal ada yang kayak begini ya. Tapi saya dengar ada beberapa sekolah yang sudah membuka pintu terhadap LGBT dan mereka bikin di sekolah toiletnya seperti itu. Jadi hati-hati, kita harus tegas dan kita tanamkan fondasi yang benar di anak-anak bahwa Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, next slide. Nah, organ seks dan organ reproduksi. Nah, ini berbeda ya. Coba kita lihat. Ini adalah gambar organ seks dan organ reproduksi. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau pada anak laki-laki atau pada laki-laki, organ seksnya itu adalah apa? Ada yang bisa jawab? Hah? Siapa tadi yang bilang penis? Siapa duluan tadi? Oh, siapa namanya? Kalau laki-laki, apa namanya organ seksnya? Penis. Nah ini boleh nih dapat hadiah nih. Ya. Karena banyak yang ngajarinnya titit, burung ya. Bingung nanti dia kalau diajak ke kebun binatang dia lihat, ayah ini apa? Burung, kok aku punya nggak ada sayapnya? Ya, jangan ya kalau udah terlanjur ngajarin nggak apa-apa dikoreksi aja ya. Nah, ini kalau bisa jawab dapat hadiah nih. Gampang nih. Kalau pada perempuan organ seksnya apa? Ah. Wah, masih kecil banget tuh bisa jawab. Siapa namanya? Abigail. Abigail umur berapa? 5. Oh, 5. Abigail siapa yang ngajarin? Bunda. Bunda ini bundanya. Bundanya aja kasih hadiah nih ya. sama Abigailnya juga. Nanti ya dari panitia ya. Oke. Cewek juga sama ya, diajarinnya vagina, jangan diajarin yang lain-lain ya, gitu. Nanti begitu mereka besar, mereka akan dengar di luar sana ya, bahasa-bahasa gaul lah, bahasa slang lah, tentang alat kelamin itu adalah bahasa slang yang paling banyak di berbagai negara ya. Nah, Anda ajarkan berulang-ulang ya. Karena apa? Oke, listen carefully ya. Ketika kita mendengar sebuah informasi ya, untuk pertama kali informasi tersebut akan jadi fondasi di otak kita. Dan ketika kita mendengar informasi yang lain mengenai hal yang sama, kita akan compare, kita akan secara tidak sadar membandingkan. Ini yang benar yang pertama apa yang kedua ya. Dan yang pertama itu biasanya lebih kuat. Nah itulah sebabnya kenapa sex education ini perlu diajarkan sejak usia sedini mungkin. Bahkan anak usia 1-2 tahun pun kita bisa lakukan. Mulai dari cara berpakaian, kamu itu laki-laki, ya fungsi laki-laki itu seperti apa, kita train dia, itu harus dari awal. Karena apa? Kalau kita terlambat dan mereka dapat pelajaran edukasi seks yang dari dunia, saya percaya kalau dari dunia lebih banyak yang tidak benar ya, beda berlawanan sama firman Tuhan. Kita akan lebih susah ngubah mindset mereka. Jadi saya sangat encourage Bapak Ibu yang anaknya masih kecil-kecil, yang masih balita, tolong ajar dari sekarang. Ya, jadi kita tanam fondasi sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya, sehingga kalau ada pengaruh dari luar, mereka lebih gampang diajar, ya, nggak gampang terbawa. Slide. Oke. Yang kedua adalah organ reproduksi. Oke, tadi belum selesai, sorry. Kembali ke slide yang tadi. Nah, apa bedanya organ seks sama organ reproduksi? Nah, kalau organ reproduksi ini yang Tuhan kasih tahu untuk apa? Beranak cucu. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, pada laki-laki organ reproduksinya apa? Testis ya.
Ada yang tahu nggak testis itu apa? Oke, kita beranjak yang lebih besar deh. Yuk, cowok-cowok kelas berapa ini? Kelas 6, 4. Kamu kelas berapa? Pernah ada pelajaran tentang seks nggak di sekolah? Pernah ya? Nah, diajarin nggak apa itu testis? Testis apa? Belum? Oh aduh, yang cewek-cewek jangan-jangan lebih tahu ini. Ada yang tahu nggak apa itu testis? Ini udah gede nih, kelas berapa? Kelas 9, SMP 3 ya? Oh oke. Testis itu apa ayo? Kan malu-malu kan kalau ngomongin kayak beginian. Tapi kalau di sekolah jadi bercandaan kadang-kadang malah. Ya. Bapak-bapak jadi ingat masa muda ya. Oke. Ya, di mana letaknya testis? Nggak tahu. Oke. Kalian percaya dia nggak tahu? Oke. Jadi testis itu letaknya adalah di bawah penis ya. Jadi di bawah penis itu ada namanya skrotum. Skrotum itu adalah kantong. Di dalam kantong itu ada 2 buah benda yang menggantung. Bentuknya seperti biji dan itu adalah testis. Nah, fungsi testis itu apa? Nah, ini cara ngajarin ke anak-anak ya. Testis itu isinya adalah benih. Setiap laki-laki itu membawa benih. Nah, benihnya itu berupa sperma. Nah, kalau anak perempuan dia punya namanya ovarium. Nah, ovarium ini isinya apa? Sel telur. Ketika testis dari laki-laki bertemu dengan sel telur dari perempuan, itu akan menjadi pembuahan. Nah, pembuahan ini lalu akan terbentuklah bayi. Dan bayi itu ada di mana? Di perut ibunya. Berarti gimana dong? Berarti penis dari laki-laki harus bertemu dengan vagina dari perempuan. Ya. Nah, ketika itu bertemu, maka terjadilah namanya aktivitas seks atau hubungan seks. Makanya spermanya bisa ketemu dengan ovum atau sel telur. Nah, perhatikan ya Bapak Ibu ya. Anak-anak kecil itu polos dan mereka tidak kenal yang namanya pornografi. Kalau Anda bercerita sama anak Anda berapapun usianya dan dia kayak cekikikan, geli gitu ya, kayak malu-malu ya, be careful, hati-hati. Jangan-jangan mereka sudah terpapar pendidikan seks yang dari dunia. Ya, saya ngomong terbuka aja. Sex is not porn. Ya. Porn is not sex. Tapi dunia pengen bikin kita berpikir bahwa porn is sex. Sex is porn. Seks itu sesuatu yang kudus. Karena Tuhan yang ciptakan seks. Ya. Acara hari ini saya tahu ini acara tujuannya buat anak-anak ya. Cuma saya terus terang di hati saya Tuhan taruh ini untuk orang tua sebenarnya. Bukan buat anak-anak. Ya, karena itu tadi di awal saya sudah jelaskan, saya minta kita baca sama-sama tentang Ulangan 6 ayat 7. Karena saya nggak bisa jagain anak-anak Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu yang bisa jagain anak-anak Anda. Nah, kembali lagi, be careful. Kalau misalnya Anda lihat, apalagi kalau usia sudah SMP gitu ya, Anda bahas ini mereka kayak geli, mereka juga merasa kayak tabu gitu ya, atau malah cekikikan sendiri. Atau Anda perhatikan apa yang anak Anda obrolin sama teman-temannya. Kemungkinan besar itu sudah terpapar dengan seks menurut dunia. Ya. Jadi saya kembali ulang lagi, seks itu adalah kudus, seks itu dari Tuhan, dan seks itu adalah cara kita untuk menggenapi rencana Tuhan juga, beranak cucu dan memenuhi bumi. Ya. Kalau misalnya sudah terlanjur mereka terpapar, ya Anda bisa bangun kembali meskipun susah, nggak segampang kalau ngajarin anak umur 2 tahun sampai 5 tahun. Ya, jadi kalau anaknya masih kecil-kecil mungkin bisa diajar dari sekarang. Oke, slide selanjutnya. Oke, nah yang perlu diajarkan itu juga adalah bagaimana cara menjaga organ seks dan organ reproduksi. Oke, next. Kedua, siapa yang boleh pegang? Tadi bagus banget ya lagu tadi itu. Jadi organ seks yang seringkali diekspos oleh dunia itu bukan organ reproduksi tentu saja.
tapi organ seks. Dan yang itu kita perlu ajarkan dari kecil. Anak-anak tadi sudah diajarkan ya lewat lagu. Kalian bisa sebutin nggak apa saja sih kalau buat perempuan yang hanya boleh kamu yang pegang? Satu apa? Oke, semua melihat ke bawah. Mungkin yang kecil-kecil bisa jawab? Apa saja yang tidak boleh sembarangan orang pegang? Tangan. Ya? Hah? Tangan atau yang lain? Tangan, Tangan. Apalagi? kepala, kepala, Kepala. Itu nggak boleh sembarangan orang pegang. Yang cuma boleh papa mama. Yang cuma boleh papa mama yang pegang. Atau kamu, yang lain nggak boleh pegang. Ayo apa? Bagian dalam. Apa itu bagian dalam? Mulut. Iya. Om dokter jelasin ya. Nomor 1 ya. Yang nggak boleh sembarangan orang pegang itu nih, dada. Ya. Apalagi kalau kalian sudah besar, sudah remaja, ini nggak boleh dipegang sembarangan. Kedua nih, yang di bawah, tadi apa namanya? Penis dan vagina ya, nggak boleh. Kalau ada yang mau ajarin kalian, yuk sini aku ajarin tentang vagina, boleh nggak? Nggak. Kalian harus ngapain kalau ada yang mau kayak begitu? Cara tolaknya gimana? Iya, kalian boleh kabur, kalian boleh dorong ya. Kalau dia paksa, kalian mau tendang juga nggak apa-apa ya. Ya, abis itu teriak. Yang penting tuh teriak, tolong gitu kan. Ya gitu. Jadi nggak boleh ya. Kalau ada teman kalian atau kakak tetangga ya. Karena jujur aja, ini kasusnya beberapa kali saya dapat ya di tempat praktek pelecehan karena tetangga. Anaknya masih 6 tahun melecehkan anak umur 3 tahun, 2 tahun. Ngeri itu ya. Anak SD loh, 6 sama 8 tahun, kakak adik melecehkan tetangga, baru 2 hari lalu saya dapat. Ya. Jadi nggak boleh ya, kalau ada yang mau pegang-pegang ini apa namanya, kalau kebalikannya nih, kebalikannya ya, ini penting ya. Kalau ada orang yang suruh kamu pegang penisnya, boleh nggak? Nggak boleh, kenapa nggak boleh? Kan kamu bukan orang tuanya, ya aturannya sama, kamu juga nggak boleh. Ya, kalau kamu yang disuruh pegang-pegang juga nggak boleh, ngerti ya? Yang laki-laki juga sama ya, ya. Oke, kamu ajarin teman-teman kamu tuh, ya, gitu. Jadi boleh nggak kayak gini, iseng, colek gitu, boleh nggak? Nggak boleh, itu nggak sopan, ya. Dan itu dilarang, nggak boleh. Jadi ingat siapa yang boleh pegang? Ya, ingat ya. Nanti mama papa ulangin ya di rumah ya. Kemudian ya tadi bagaimana bayi bisa lahir sudah dijelaskan. Oke, slide. Oke, pubertas ya. Pubertas ini masalah yang cukup kompleks dan panjang kalau mau diceritain semuanya. Cuma secara singkat, pubertas itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi antara masa kanak-kanak sampai masa dewasa. Yang di tengah-tengahnya itu namanya pubertas. Nah, pubertas ini banyak menyebabkan kebingungan bagi orang tua maupun bagi anak. Kenapa? Jawabannya adalah karena dari kecil nggak dijelasin tentang seks anaknya. Dari kecil anaknya nggak dijelasin tentang apa sih yang bakal terjadi. Nah, pubertas itu masalah atau perubahannya itu terjadi bukan cuma di fisik, tapi juga di psikologis. Ya, si anak-anak ini ada yang dengan senang hati menerima perubahan, ada juga yang merasa aneh, ada juga yang salah informasi. Kemudian kapan sih terjadinya puber? Kalau pada perempuan itu paling awal usianya 8 tahun. Kalau ada anaknya yang sebelum 8 tahun sudah mulai mengalami pubertas, bawalah segera ke dokter spesialis. Karena itu tidak baik pubertas terlalu dini. Kalau pada laki-laki paling awal usia 9 tahun, paling lambat itu harus sudah mulai sebelum usia 14 tahun. Kalau perempuan lebih awal, rata-rata 1 sampai 2 tahun. Oke, slide selanjutnya. Nah, hal-hal positif apa aja nih? Ini buat adik-adik nih. Buat yang sudah puber maupun yang belum puber, tinggi badan pasti naik dengan cepat, ya. Asal kalian makan proteinnya banyak ya. Terus kemudian otot kalian juga pasti akan semakin besar. Nanti kalau usia kalian sudah di atas 30 tahun, justru kebalikannya, mulai mengecil ototnya. Jadi kalau kalian mau olahraga,
Dari kalian masa puber, dari sekarang juga bisa sampai kalian tua itu olahraga. Kalian lihat tuh kayak atlet Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, usianya kan sudah 30, di atas 35 tahun sudah mulai payah, nggak kayak dulu lagi karena ototnya mengecil. Nah kemudian kalau pada laki-laki suaranya berubah, suaranya jadi lebih berwibawa. Ya, dari yang ya, suaranya jadi berat ya. Kalau pada perempuan juga sama, kalau pada perempuan itu terjadi perubahan bentuk tubuh, terus kemudian juga terjadi pertumbuhan payudara, dan juga mulai muncul rambut-rambut di area-area tertentu. Kalau pada laki-laki di wajah ya, ada jenggot, ada kumis ya. Udah ada yang punya kumis belum? Yang kelas 9 tadi kayaknya tuh ya. Terus kemudian ada juga hal-hal yang kurang menyenangkan. Ya, next slide. Nah, hal-hal yang kurang menyenangkan itu adalah tumbuhnya rambut pubis ya. Rambut pubis itu adalah rambut di daerah sekitar kemaluan, yes betul. Terus kemudian di ketiak, kemudian juga pada perempuan mengalami menstruasi, nanti dari vaginanya keluar cairan berwarna kemerahan. Kemudian juga munculnya jerawat ya, biasanya cewek-cewek nggak suka tuh kalau muncul jerawat. Dan kemudian anak laki-laki mengalami mimpi basah, kalau testisnya sudah mulai memproduksi benih, benihnya itu keluar, nah itu namanya mimpi basah. Kemudian anaknya jadi rewel, mut-mutan, sedikit-sedikit salah, gampang marah, gampang tersinggung, nah itu semua terjadi pada saat pubertas. Slide. Nah ini nih, siapa yang udah punya pacar nih di sini, ayo. Hah? Nah itu yang aham-aham biasanya udah punya tuh. Ah udah, ahamnya 2 kali, punya 2 berarti pacarnya kayaknya. Ini di sini orang tua mengizinkan anaknya pacaran nggak? Ya udah deh angkat tangan aja, siapa yang mengizinkan anaknya boleh pacaran sebelum kuliah, ayo. Kayaknya nggak ada yang angkat tangan nih, waduh. Siapa yang sudah punya pacar? Ada yang berani ngaku? Ya pasti nggak ada yang ngaku lah ya. Ya pacaran, naksir, menyukai lawan jenis. Kalau saya perhatikan ya ini sekarang sudah mulai muncul sebelum waktunya ya, sebelum pubertas. Jadi kadang-kadang anak SD usia kelas 2 sudah mulai tanda kutip ya, naksir sama temennya yang cowok gitu kan, goda-goda atau kebalikannya. Sebenarnya menyukai lawan jenis itu tidak ada batasan usianya, usia berapapun boleh. Tapi menyukai lawan jenis dengan dorongan seksual itu harusnya secara alami itu terjadinya pada masa puber. Ya, menyukai nggak ada yang salah. Misalnya anak Anda baru umur 5 tahun terus dia menyukai gitu. Ih kakak yang ini tanda kutip anak 5 tahun bisa ngomong cakep loh ya. Yang ini kakaknya cakep nih gitu ya, dia suka gitu kan. Cuma itu jangan disalahartikan, itu nggak ada dorongan seksualnya. Dia mengagumi, loh mengaguminya dari mana? Pasti dia punya perbandingan dong, mungkin dia suka lihat video ya, artis India, artis K-pop gitu, oh mirip nih gitu ya. Dia punya standar tuh jadinya ya. Tapi itu nggak ada dorongan seksualnya ya Bapak Ibu ya, beda sama ketika pubertas. Kalau ketika pubertas, be careful, ada dorongan seksualnya. Nanti kalau mau bikin sesi tentang pacaran itu penting tuh, mungkin kalau ada bagian youth di sini ya, itu penting banget. Pacaran di usia remaja batasannya tuh seperti apa? Kenapa? Karena ada yang namanya temperatur seksual. Temperatur itu dimulai dari yang dingin sampai yang panas, dimulai dari sentuhan fisik dan berlanjut sampai hal-hal yang tidak diinginkan dan ujung-ujungnya MBA biasanya. Nah, itu mulai muncul tuh di masa-masa pubertas. Ini adalah hal yang normal, tapi perlu dijelaskan batasannya seperti apa. Yang kedua, pacaran boleh atau enggak? Nah, oke, saya tanya ke yang sini ya, dari tadi diem aja nih yang sini, kurang makan kayaknya ya. Boleh enggak pacaran di usia, kamu kelas berapa? Kelas 3 SMP. Teman-teman udah pada pacaran belum? Bukan kamu, teman-teman. Udah ya, gitu. Kamu udah punya pacar belum? Belum ya? Nanti kalau ternyata udah, bilangnya di belakang aja ya. Menurut kamu nih, menurut kamu ya, jujur aja.
Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Kan generasi muda zaman sekarang kan semua punya pandangan sendiri ya. Makin susah dibilangin. Tapi ya begitulah, itu tantangannya. Menurut kamu, umur 3 SMP itu umur berapa? Nah, umur 14, 15 tahun, menurut kamu ya, udah boleh pacaran belum? Dan alasannya apa? Enggak tahu. Boleh nggak pacaran di SMP? Kalau dibolehin. Kalau orang tuanya nggak bolehin? Ya nggak boleh. Menurut kamu anak SMP siap nggak sih pacaran? Enggak. Enggak? Oke, kenapa enggak kira-kira? Karena nggak dibolehin, berarti kalau dibolehin siap? Mungkin, oke. Sebagian besar anak-anak, thank you ya. Sebagian besar anak-anak itu berpikir bahwa pacaran itu nggak ada batasan usianya. Sedangkan pernah nggak baca di Alkitab tentang pacaran? Ada nggak sih Alkitab membahas tentang pacaran? Anaknya Abraham siapa namanya? Ada yang bisa bantu saya? Siapa nama anaknya Abraham? Ishak. Ishak nikah nggak? Nikah lah, kalau nggak ada keturunan ya. Siapa istrinya? Nah, ayo mulai mikir. Siapa istrinya Ishak? Hah? Pinter, Ribka. Kamu jawab terus nih dari tadi nih. Ribka ya. Ribka itu ceritanya gimana sama Ishak bisa menikah? Ada yang ingat nggak? Misalnya mereka lagi ketemu di sumur ya, lagi nimba bareng. Terus cantik juga nih katanya ya. Pulang, besok ketemu lagi di sumur ya, nimba bareng. Kenalan yuk gitu ya. Nomor WA-nya berapa gitu. Enggak ya? Ada yang ingat nggak bagaimana si Ishak ini ketemu sama calon istrinya Ribka? Siapa yang kenalin? Jadi ceritanya singkatnya gini nih, Bapak Abraham mengirim utusannya untuk mencari istri. Kemudian ketemulah utusannya ini sama Ribka. Lalu Ribka ditanya mau nggak nikah sama Ishak? Mau. Ya udah, terus dibawa. Lalu mereka menikah. Itu namanya apa? Dijodohkan ya. Jadi kalau di Alkitab itu nggak ada pacaran ya. Cuma kembali lagi, itu kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang gimana? Boleh nggak pacaran? Jawabannya tentu saja Alkitab tidak menuliskan tentang pacaran, tapi Alkitab juga tidak pernah melarang Anda tidak boleh bertemu sebelum menikah gitu kan, nggak ada ya. Ya berkembang zaman kan semakin berkembang, alat komunikasi semakin berkembang. Jadi pacaran itu boleh atau tidak boleh itu tergantung dari tujuannya. Nah, orang tua perlu mengajarkan setiap kali anak pacaran tujuannya cuma satu, apa? Ayo, apa? Ujungnya apa kalau pacaran itu? Iya. Nah, dari situ diobrolin tuh, menikah. Nah, kalau misalnya mau menikah harus ngapain dulu? Harus mengenal. Ya. Jadi pacaran adalah proses untuk mengenali calon istri kita atau calon suami kita, apakah dia layak ataukah dia cocok menjadi pasangan hidup kita. Nah, orang yang berpikir mau menikah itu orang yang masih anak-anak, remaja, atau dewasa. Siapa yang setuju anak remaja boleh menikah? Anak remaja tugasnya apa sih sebenarnya? Iya, upgrade ya bahasa kerennya, upgrade diri supaya ketika dia dewasa, dia menjadi dewasa yang berkualitas. Nah, yang mikirin tentang menikah itu adalah orang dewasa. Nah, kriteria dewasa itu banyak ya, sesuai dengan usia, misalnya sudah lulus kuliah, kemudian juga sudah punya pekerjaan, sudah siaplah untuk menikah, berumah tangga dan punya penghasilan. Nah, kalau yang seperti itu boleh pacaran. Tapi kalau yang belum jelas kapan dewasanya ya, atau belum dewasa, ya belum boleh pacaran ya. Jadi memang generasi zaman sekarang itu harus pakai nalar, harus pakai logika, tapi ya bukan logika yang ngaco ya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau mau menjelaskan tentang pacaran itu boleh enggak? Ya kalau kita cuma bilang enggak gitu kan, tapi aku suka sama dia ayah gitu kan.
ya mesti dijelasin kenapa ya gitu. Oke, Dokter, ya. mohon maaf waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, kita fast forward, next. Ya, ini menjaga kekudusan ya. Jadi kalau misalnya menikah, punya anak harus diberkati dulu. Kalau tidak diberkati, maka kekudusan tidak akan turun. Nah, sekarang kita masuk ke materi orang tua. Next slide. Oke, langsung aja ditampilin. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan ini tidak benar semuanya ya. Jadi sudah dibahas di depan bahwa harus diperkenalkan sejak dini pendidikan seks. Jadi statement-statement ini tunggu nanti aja, biar sekolah aja, ini semuanya salah. Next slide. Nah, ini juga tadi di awal udah saya jelasin. Next. Nah, ini juga sudah. Wah, enak nih, bisa cepet nih. Next. Oke, salah satunya adalah media sosial ya yang perlu kita waspadai. Jangan sampai anak kita mencari sendiri atau media sosial yang mencari dia. Media sosialnya zaman sekarang pinter ya. Instagram itu bisa record loh apa yang kita omongin. Coba deh pakai handphone, kalian ngomongin tentang PS5 gitu. Nanti gak lama kemudian di Instagram atau di TikTok muncul itu. Terutama Instagram, iklan PS5. Padahal kita nggak pernah ngeklik, nggak pernah ngetik gitu ya. Itu pelanggaran privacy, tapi ya mau diapain lagi. Next slide. Nah, ini caranya ya. Jadi caranya adalah dengan mengetahui, menyadari bahwa anak ini bukan hanya makhluk fisik, tapi dia juga makhluk spiritual, sosial, dan seksual. Mengajarkan seksualitas harus diperkenalkan dengan Alkitab juga. Nggak bisa kita mengajarkan hanya dengan pengetahuan dunia. Terus kemudian juga kalau anak ini menyukai seseorang, perkenalkan juga dengan namanya doa. Didoakan dulu apakah ini dari Tuhan atau tidak. Yang lain-lain tadi sudah dijelaskan. Next slide. Oke. Nah, ini kalau mau difoto atau nanti diminta materinya juga boleh ya. Jadi tahapan pendidikan seks ini bisa dimulai dari bayi, mulai dari mainan, makanan, nama dan pakaian. Kemudian usia 3 tahun, pengenalan tentang gender, ya, termasuk penis dan vagina. Kemudian usia 5 tahun lebih dalam lagi mengenai hubungan seks dan bagaimana bayi itu keluar. Usia 9 sampai 12 tahun proses pembuahan dan lain-lain. Dan kemudian sebelum saya tutup ya, saya mau kasih satu statement yang Bapak Ibu perlu dengar dan perlu ulang-ulang kepada anak-anak ya. Ini berhubungan dengan LGBT. Tentang identitas dengan juga gender ya. Kita perlu ulang-ulang ajarkan ke anak-anak kita seperti ini ya. Karena ini contohnya anak laki-laki. Saya ngomong sama dia nih. Dengar ya, karena kamu ini laki-laki, makanya kamu punya yang namanya penis. Ya. Bukan sebaliknya, karena kamu punya penis, makanya kamu laki-laki. Jadi kamu laki-laki dulu, baru kamu punya penis. Perempuan juga sama, karena kamu perempuan, makanya kamu punya vagina. Apa dampaknya kalau dibalik? Kesannya kan sama ya. Kalau dibalik gini, contoh seorang laki-laki operasi di Thailand, jadi perempuan yang tadinya punya penis, lalu punya vagina. Kalau menurut Bapak Ibu, ini dia tetap perempuan, dia tetap laki-laki atau dia berubah jadi perempuan? Laki-laki dioperasi plastik menjadi perempuan karena penisnya jadi vagina. Dia tetap laki-laki atau dia jadi perempuan? Kenapa? Karena identitas gender itu tidak ditentukan dari punya penis atau punya vagina, tapi dia lahirnya sebagai apa? Kalau kita pakai statement yang kalau kamu punya vagina, kamu perempuan. Laki-laki operasi, dia jadi perempuan. Tapi kalau statementnya kita balik, kamu laki-laki karena kamu laki-laki makanya kamu punya penis. Mau dia operasi berkali-kali pun dia tetap laki-laki. Ya. Nah, LGBT ini berusaha banget merusak pola pikir kita dan berusaha untuk menghancurkan keluarga. Kalau laki-laki kawin sama laki-laki,
Ada keturunannya nggak? Nggak ada. Itu sebenarnya yang mau diserang, sistem keluarga. Ya, be careful. Oke, mengajarkan pendidikan seksualitas adalah tugas dan tanggung jawab orang tua, dimulai dari rumah oleh orang tua. Kami, dokter, guru, otoritas rohani adalah sistem pendukung dan penguat Anda. Apapun yang Anda tidak tahu, Anda bisa tanya, tapi tetap yang mengajar dan mendidik adalah orang tua di rumah. Next. Sekian, terima kasih, God bless you. Luar biasa ya pemaparan dari Om Dokternya. Boleh beri tepuk tangan satu kali lagi? Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan berikan kesempatan untuk adik-adik yang mau bertanya untuk 3 penanya terlebih dahulu ya. Boleh angkat tangan adik-adiknya kalau yang ingin bertanya? Ayo, misalnya ada yang bingung terus pengen tanya langsung ke Om Dokternya, boleh kita persilahkan. Mau bertanya? Oke, kalau misalnya adik-adiknya tidak ada yang ingin bertanya, boleh dipersilakan untuk mama papanya bertanya. Izin bertanya, Dok. Tadi kan dokter bilang katakan sedari awal harus pisah kamar ya, tidur tidak bersama dengan orang tua. Apakah ada penjelasan secara logisnya atau dari hanya faktor kemandirian saja, Dok? Terima kasih. Ada penjelasannya, tapi kurang etis kalau dijelaskan di depan anak-anak. Nanti habis ini kalau mau ngobrol bareng, kita kumpul boleh. Bukan hanya kemandirian saja. Oke, baik. Berarti penjelasannya akan menyusul gitu ya. Atau kalau misalnya Dokter Valen ada materi, boleh nanti di-share salah satu panitia, contohnya Kamita, nanti biar Ibu Guru GSM akan bantu share ke orang tua. Gitu ya, terima kasih. Terima kasih Mama. Nah, mungkin ada lagi Mama Papanya yang ingin bertanya? Adik-adiknya mungkin boleh Mama. Baik, selamat siang. Siang. Saya izin bertanya mungkin kepada dokter. Kita di sini kan sebagai anak-anak dari gereja juga harus menjadi terang dan garam. Ngomongin itu maksudnya ketika anak-anakku nih pergi tidak hanya di gereja, mungkin di sekolah atau di lingkungan rumahnya, terus bertemu dengan orang-orang lain yang mungkin juga mulai menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak seperti sesuai dengan gendernya gitu ya. Kira-kira ada nggak hal-hal yang bisa mereka lakukan atau mereka sikapi sebagai anak-anak dari gereja nih gitu, anak-anak Tuhan untuk menyikapi lingkungannya gitu. Seperti apa sih mereka harus menyikapinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mama. Yes. Yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita ya, nomor 1 adalah yang tadi ya, kita tanamkan fondasi. Nomor 1 adalah kalau kita sudah tanamkan fondasi, minimal mereka tidak dipengaruhi. Yang nomor 2 adalah mereka bisa menegur, tapi tentu saja menegur dengan kasih ya. Jadi menegur bukannya, ya kalau anak-anak agak susah sih memang ngomongnya, kadang-kadang kan nyablak ya. Cuma mereka diajarkan untuk menegur, kasih tahu kalau kamu itu salah loh, yang benar itu seperti ini. Dan nomor 3, kita ajarkan sama mereka bahwa tugas kita adalah menegur. Dia berubah atau enggak berubah, itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Jadi 1, tanamkan fondasi, kasih keberanian untuk menegur. 3, supaya dia enggak kecewa kan, kasih dia juga pengetahuan bahwa tugas kita itu bukan mengubah dia, tapi tugas kita adalah kasih tahu. Maybe someday berubahnya mungkin 10 tahun kemudian karena ingat kamu bilang hari ini, bisa aja ya. Jadi itu sih kalau saran saya. Dia tetap jadi terang, dia tetap jadi garam ya. Sudah cukup Mama? Oke, terima kasih. Mungkin ada Mama Papa satu penanya lagi, boleh? Kak Iren terlebih dahulu. Ya Dok, terima kasih anak-anak sudah lebih diingatkan bagaimana mereka mengenal identitas mereka secara gender.
Saya mungkin bukan mau bertanya, justru mau minta tips dari dokter supaya anak-anak dengar. Kan kalau zaman saya kecil dulu, orang tua itu ngejaga, oh punya anak perempuan hati-hati nih ngejaganya. Nah sekarang kan kalau menurut kami sebagai orang tua, tantangan anak-anak zaman sekarang justru tadi serangan LGBT tadi. Bagaimana mereka bisa menjaga diri dari yang sesama justru. Sementara kan keseharian mereka dimulai dari sekolah, mungkin ganti baju olahraga, mungkin tidak tersentuh, tapi dia ganti baju olahraga, atau semakin besar semakin bestie, terbiasa dengan hal-hal seperti itu gitu dok. Bagaimana cara mereka menjaga diri justru tidak hanya kepada lawan jenis atau berbeda gender atau sesama jenis dalam kerangka yang tadi, serangan LGBT tadi. Itu dok, terima kasih. Iya, mungkin jawaban saya terdengar klasik dan diulang-ulang ya. Nomor satu adalah ya tentu saja yang tadi dinyanyiin itu tuh, ya. Area-area ini penting sekali dari kecil. Kalau misalnya memang sudah remaja, ya saya menangkap sih mungkin ibu merasa ini saya terlambat nih ya kasih tahu nih ya. Baru usia remaja mungkin baru kita mulai ngingetin mereka. Nah itu agak susah tuh. Tapi dengan kita duduk bareng, mereka punya bestie, kita pun harus jadi bestinya mereka. Nah gimana caranya nih, kalau menurut saya ya, bukan masalah bagaimana kita menjaga mereka, karena kan mereka di sekolah kita nggak bisa jaga, hanya Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang bisa jaga di sana. Kita cuma bisa kasih bekal sama mereka, nomor satu itu. Nomor dua adalah gimana caranya kita juga jadi bestie mereka. Nah kalau yang ibu omongin ini bicara soal namanya pengaruh. Mana nih yang lebih dia dengar? Kata kita atau kata bestinya? Karena dunia ini zaman sekarang semua itu berebut pengaruh Bu. Apa yang kita lakukan siang ini, contoh ya, habis ini saya pergi ke McD misalnya makan siang. Kok saya bisa putuskan saya mau ke McD? Mungkin tadi saya habis lihat nih, ada iklan McD, terus saya jadi kepengen. Saya ke toko handphone, saya beli Apple misalnya, iPhone. Kok beli iPhone, nggak beli Vivo atau Oppo? Pasti ada yang mempengaruhi saya. Mungkin teman saya dari 10 orang 9 pakai Apple. Atau mungkin saya sering lihat iklan Apple. Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu adalah hasil dari apa yang mempengaruhi kita di belakang. Nah, kalau ibu mau anak ibu ambil keputusan-keputusan ke depannya yang benar, contohnya gini. Bestinya bilang, "Ih, aku pegang ya," gitu. Jangan, mama aku bilang nggak boleh gitu kan, dari kecil udah diajarin, nggak apa-apa lah, cuma dikit aja. Nah, di titik itu dia harus memutuskan, dia mau dengar siapa, mau dengar apa yang ibu pernah bilang, atau dengar yang baru nih. Nah itu tergantung dari usia. Usia 0 sampai 12 tahun secara psikologi, anak itu dominan dengerin orang tua. Yang penting orang tuanya hadir, orang tuanya ngajar, orang tuanya ulang-ulang. Usia 12 tahun sampai usia 17 tahun, mereka lebih banyak dengar teman, guru, pokoknya yang di luar rumah. Kenapa mereka lebih banyak dengar yang di luar rumah? Mereka mau tes yang mana yang benar nih. Banyak kan orang yang belajar dari kesalahan dulu, udah kejeblos, baru balik lagi. Nah, anak ibu usianya berapa? 12. Usia 12 tahun itu usia peralihan, apalagi kalau zaman sekarang, kadang-kadang usia 10 tahun udah ini. Nah, ibu lagi berebut pengaruh nih sama dunia luar. Nah, bagaimana caranya supaya pengaruh ibu tetap didengar sama dia? Itu cara ibu jagain dia. Nomor satu, sama seperti Tuhan Yesus, dia nggak tetap di surga, dia turun ke bawah jadi manusia. Ibu juga turun ke level dia. Caranya gimana? Mulai baca buku-buku tentang generasi muda, apa sih yang diomongin, bahasa-bahasa gaul mereka. Ambil waktu untuk ngedate berdua sama dia, ya. Jadi prinsipnya adalah connection before correction. Ibu bikin koneksi yang bagus, baru setiap apa yang ibu ngomong dia mau dengar. Gitu cara ibu menjaga dia.
nggak ada cara lain. Ya. Terima kasih. Baik, tadi terakhir Kaulan ya yang angkat tangan, berarti ini jadi penanya terakhir ya. Oke dok, aku mau nanya, jadi ada anak murid umurnya 4 tahun. Nah dia itu kalau misalnya lagi belajar atau lagi ngapain, dia tuh suka masukin tangannya ke sela-sela celana terus pegang penisnya gitu dok. Terus kira-kira itu apa tindakan yang harus dilakukan gitu? Soalnya kalau misalnya marahin takutnya dianya kan juga mungkin belum mengerti ya kalau anak 4 tahun ya, tapi kalau misalnya kita ngasih tahu harus bagaimana gitu ngasih taunya. Terima kasih. Oke. Anaknya terlambat bicara nggak? Anaknya umur 4 tahun itu ya karena saya belajar tumbuh kembang juga ya. Jadi usia 4 tahun itu normalnya anak itu sudah bisa berkomunikasi 2 arah layaknya orang dewasa. Apakah anak ini seperti itu? Enggak. Jadi belum bisa ngomong. Loh. Jadi dia bisa ngomong 2 arah nggak sama kita? Bisa ya. Jadi bukan anak yang tanda kutip blow on gitu kan, yang autis atau apa gitu. Enggak kan? Karena ini penting gitu, kalau ternyata autis gitu kan percuma kita ngomong. Ya, jadi anak ini kan bisa diomongin. Bagaimana respon anak ini ketika ibu bilang no atau nggak boleh atau ibu nasihati dia? Respon anaknya gimana? Sudah pernah bilang ke orang tuanya? Udah pernah bilang. Udah pernah bilang, cuman kayak oh iya nanti dikasih tahu, cuma gitu doang sih orang tuanya. Apakah di rumah dia juga melakukan hal yang sama? Kurang tahu ya. Nah, seringkali kan kita kalau melihat sesuatu nih ya, kita cuma pengen dia berhenti gitu. Karena kita tahu itu salah gitu kan. Cuma mungkin lebih bijaksana kalau untuk kasus-kasus seperti ini kita gali lebih dalam. Kenapa sih anak ini seperti ini? Ya kan? Apakah mungkin ya di rumahnya bapaknya suka garuk-garuk, bisa aja. Children see, children do. Ya kan? Karena umur 4 tahun belum ada gairah seksual. Ya, untuk kayak masturbasi gitu belum ada. Ya. Nah, terus kemudian kemungkinannya apa kalau secara medis ya? Nomor 1 kalau dari psikologi itu ada fase di mana anak ini menganggap penis ini adalah sebuah benda asing, benda yang bukan berasal dari tubuhnya sendiri dan dia hanya menempel di tubuhnya dia, dan itu menimbulkan rasa ingin tahu. Nah makanya perlu digali lebih dalam tuh, mulai kapan dia seperti itu ya. Normalnya kan tidak berlangsung lama, ketika dia sudah terpuaskan, dia sudah yakin oh ya ini punya saya gitu kan, bukan benda parasit atau apa nempel di situ, dia akan berhenti sendiri ya. Karena kalau yang saya tahu umur 4 tahun tidak ada kepuasan seksual untuk pegang-pegang penis itu, lebih ke arah habit atau rasa ingin tahu ya. Kalau misalnya sudah dieksplor dan nggak jelas juga, ya bisa disarankan orang tuanya bawa ke psikolog anak untuk dicari akarnya di mana gitu. Apakah ya banyak ya kekerasan seksual kah atau apa ya, mungkin itu cara pendekatannya. Terima kasih. Baik, oke. Kalau begitu sesi tanya jawabnya kita tutup. Saya izin menyampaikan kesimpulan ya dari pemaparan materi yang sudah Dr. Valen jelaskan. Jadi untuk memperkenalkan tentang seks itu dimulai sejak anak usia dini agar anak dapat berperan menurut kodratnya sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Nah, pengajaran ini bisa dimulai melalui lisan secara langsung ataupun melalui buku. Nah, yang utama melalui keteladanan orang tua di rumah gitu. Nah, tujuannya untuk pendidikan seks sejak dini ini mencegah anak mencari informasi sendiri tanpa bimbingan orang tua dan mencegah informasi yang keliru yang didapatkan oleh anak, sehingga dapat juga mencegah terjadinya pelecehan seksual. Nah, pesan yang terakhir, mengajarkan pendidikan seks merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua, dimulai dari rumah dan tentunya didukung oleh guru-guru sekolah minggu dan guru-guru di sekolah. Ya, baik, mungkin sekian pemaparan materinya. Terima kasih atas perhatian adik-adik dan papa mama. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya akan diserahkan kembali ke MC, Kak Helda dan Kak Dimas dipersilahkan. Oke, terima kasih Dok. Terima kasih juga kepada Kakak Sharon.
Ya. Oke nih, Oke. biar tambah semangat dan ingat Gila. apa yang tadi dokternya jelasin. Betul. Kita mau bangkit berdiri, Diri kita lagi yuk. nyanyi lagi yuk adik-adik. Yuk nyanyi lagi, kita nyanyi lagi lagu tema kita. Oke, Ibu Dian kepada sama Ibu Ibu Iin. Dwi, Ibu Dian. dan Ibu Iin. Oke. Yuk adik-adik kita akan mengembalikan lagi semangat kita. Kita akan Kakak bangkit yang di berdiri belakang dan boleh bantu setelkan lagunya Kak. ya, oke. Pakai gerakannya ya adik-adik Ingetin ya. lagi ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sekali lagi adik-adik. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke Kak Dimas, kita Ya. mau berikan ucapan terima Terima kasih. kasih Adik-adik dulu. boleh duduk dulu. Kita mau berikan ucapan terima kasih kepada Dokter Valen, kepada Dokter Valen. Dipersilakan dokter. Waduh. Tragedi. Kepada Ibu Dian, boleh diberikan tanda kasihnya kepada Dokter Valen. Kita kasih tepuk tangan dulu mama Tepuk tangan papa dulu, dan adik-adik. adik-adik. Terima kasih banyak ya Dokter Valen untuk ilmunya. Terima banyak dokter. Oke, selanjutnya. Nah ini dia nih, tadi Yang Dokter ditunggu-tunggu. Valen nanya ke beberapa adik-adik. Betul. Oke, kita mau panggil dulu yang pertama Ada Noel. kemudian yang kedua Abigail, Abigail. dan yang ketiga Kakak Ara. Iya. Boleh maju Sini. Kakak Ara? Oke, ini Abigail. adik-adik yang tadi aktif ya. Ketika Dokter Valen bertanya, aktif menjawab. Betul. Pada Kakak Mita boleh diberikan hadiahnya. Oke, Kakak Mita boleh foto bersama dulu. Foto bersama dulu, foto bersama. Sebentar sama Pak Dokter juga. Oke, terima kasih adik-adik. Nah selanjutnya nih ada door prize. Boleh diambil nih door prize-nya buat siapa aja? Dikocok dulu ya. Oke, ada 7 orang beruntung, adik-adik aja atau mama papa juga nih? Oh, yang mengisi, bagi mama daftar papa yang hadir. mengisi juga pasti dapat. Oke, ada 7 orang yang beruntung. Guru-gurunya dapat nggak? Adik-adiknya deh yang ambil ya, biar adil. Oke, boleh dari sini Ibu Dian? Ambil satu. Oke, dikasih sama Ibu Dian. Siapa lagi? Nih, ini boleh. Ambil satu. Kasih. Nah, sebelah sana Bu Dian. Daniel. Siapa? Aduh, banyak banget ini. Jam rambut. Oke. Ini? Ivo. Enggak. Nanti enggak kebagian yang lain. Iya. Satu aja. Udah. Udah. Oke, yang sebelah sini.
Tenang ya, sebentar gantian. Baru 3 ya Ibu Dian ya. Oke, yang sebelah sini Ibu Dian. Satu orang aja yang ambil. Oke, selanjutnya kakak-kakak yang di belakang. 1 orang boleh ambil. Oke, sudah berapa Ibu Dian? Baru 5, 2 lagi Ibu Dian. Oh yang sebelah sana. Tuh, Noel. Benat. Oke, sudah 7 Ibu Dian. Sudah. Silahkan Kak Seren boleh bantu bukain nomor berapa aja. Oke, nomor berapa Kak Seren? Yang pertama nomor 3. Nomor 3 siapa Kak Mita? Oh, orang Bapak tua. Albert. Papa Albert. Albert. Oke, yang kedua siapa Kak Seren? Nomor 10. 10. Nomor 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Bu Eni. Bu Eni. Bu Eni. Ada nggak nih Bu Eninya nih? Bu Eni. Oh Bu Eninya nggak ada. Ya udah. Iya. Wah. Oke, berarti kita undi lagi. Ambil Nomor lagi. 68 nyampe. Oke, 68 Ibu Dwi. Ibu Dwi. Yeay. Selanjutnya. Oke. Beruntung Ibu. Nomor 27. Daniel dari kelas Oke, Madian. adik Daniel. Katakan Daniel maju. Nomor 12. 12. Ada Aurora. Oh Abigail. Abigail. Oh, Aurora, iya. Abigail. Aurora Abigail. Iya, Abigail. Dapat lagi. Abigail dapat lagi nih. Di sini. Ini, 6. Nggak nyampe. Oke. Terus nggak nyampe. Nomor 36 selanjutnya. Ada Kalista. Oke, Kak. Waduh. Selanjutnya baru ada 4 orang, 3 orang lagi Ibu Dian. Mama papahnya deh gantian. Nanti. Oke. Oke, kita buka lagi. Ini ada nomor 81. 81. Nyampe. Nyampe. 81. Kanaka. Oke. Selanjutnya nomor 76. 76. Jonathan Hari. Zio. Oke. Oke, sudah 7 orang. Sudah 7 orang. Nanti untuk hadiahnya kami panggilkan Dokter Valen untuk memberikan hadiah yang pertama. Dokter silakan. Buat orang tua. Orang tuanya ada 2 pas. Iya. Pas banget. Angpau. Oke, kepada Papa Albert. Kemudian kepada Ibu Dwi. Kemudian ada Kakak Daniel. Ini yang sebelahnya.
Kemudian ada adik Abigail. Dapat lagi Abigailnya. Abigail dapat lagi, beruntung nih. Iya, betul Iya. Abigail. Salam dulu Abigail. Oke, kemudian ada kakak Kalista. Dan juga ada Ada kakak Kanaka. Kanaka. dan juga ada Ziu. Oke, boleh foto bersama dulu ya bersama sama Bapak Bang Dokter. Foto bersama dulu. Sama dulu. Mau ikutan Kak? Oke, terima kasih Pak Dokter, terima kasih ya semuanya. Mama, Papa, dan adik-adik. Selanjutnya kita Ya, mau doa penutup nih adik-adik. Silakan adik-adik kita mau siapkan hati kita. Yuk adik-adik duduk yang tenang dulu. Ayo duduk tenang adik-adik, kita akan Adik-adik berdoa duduk yang tenang, kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Ordelina. kepada Ibu Ordelina, dipersilahkan. Kan. Yuk mau berdoa, dilipat tangannya adik-adik, tutup matanya, duduk tenang dulu. Ayo adik-adik yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus, dan kami juga mengucapkan dari Tansos dan Komisi Anak, mengucapkan terima kasih untuk tim seluruhnya atas kerjasamanya, sehingga program yang kita sudah rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik dan tujuannya untuk anak-anak kita. Dan untuk Dr. Valen juga terima kasih atas paparannya. Semoga apa yang kita lakukan ini berguna untuk anak semua. Terima kasih. Untuk sebelum kita menikmati hidangan makanan dari berkat Tuhan, mari kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu melimpahi kehidupan kami yang kami rasakan hari lepas hari Tuhan. Melalui lindungan-Mu, melalui berkat-Mu, melalui semua kebutuhan kami, terkhusus untuk anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Begitu juga dengan program kami ini Tuhan. Terima kasih waktu dan tempat yang Kau berikan juga dengan Dr. Valensius sehingga kinerja satu sama lain bisa bekerja dengan baik. Bapa Surgawi yang Maha Baik, makanan dan minuman yang tersedia, yang disediakan oleh tim, biarlah Engkau yang memberkati sebelum kami menikmati, agar menjadi berkat, agar menjadi kekuatan bagi tubuh kami masing-masing. Juga dengan teman-teman kami di luar sana, berkati juga Tuhan makanan dan minuman mereka yang santap. Bapa Surgawi yang Maha Baik, juga nanti kami berpisah satu sama lain. Dari tempat ini Tuhan, Kau yang memberkati kami, ke tempat kami masing-masing dalam sukacita sehingga bertemu dengan keluarga dalam keadaan baik. Terpuji nama-Mu Tuhan, ampuni segala dosa dan perbuatan kami. Ampuni kami Kristus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ordelina. Oke. Adik-adik tunggu sebentar ya. Oke, nah kita udah selesai nih acaranya. Terima Betul, kasih kita udah adik-adik. Tapi tunggu dulu nih adik-adik. Kita mau foto bersama dulu. Di sini ya. Nah, nanti selesai foto bersama, adik-adik akan makan Ya, di di selasar sebelah selasar. kiri. Kita foto. Di sini. Oke, mulai dari kakak-kakak dulu. Kakak-kakak Dari kakak-kakak SMP. remaja dan Remaja masuk taruna. sini. Kakak-kakak remaja yang ada di masuk sini. belakang sama kakak-kakak taruna boleh maju dulu. Ayo kakak-kakak tarunanya, remaja dan taruna boleh. Kakak-kakak yang taruna dan remaja yuk, kasihan adik-adiknya sudah nunggu langsung maju Ayo ke depan. cepat-cepat. Yuk kakak-kakaknya langsung maju ke depan. Yuk kakak-kakaknya dipercepat. Ya, kita percepat ya waktunya ya. Selanjutnya kakak-kakak kelas Madya. Madya.
Ayo kakak Madianya. Yuk adik-adik kelas balita. Kelas balita. Yuk foto dulu yuk adik-adik yuk. Adik-adik foto dulu. Foto dulu deh. Sini foto. Sini pinggir sini. Dafarel di atas sama. Oke. Yuk. Ya udah sini dah. Adik-adik semua rapi ya. Oke. Dokter di belakang tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Di belakang tengah-tengah adik-adik. Tengah-tengah adik-adik yang kelas remaja. Ya. Kepada Ibu Adelina dan Bu Ordelina ikut foto bersama. Oke, dan teman-teman guru sekolah minggu ya. Sebelah lagi dok. Adik-adik Dokter mungkin di ini Queenie Keko. Nah, oke. Bentar ya. Sebentar ya adik-adik ya. Oke, Tahan tengah-tengah. dulu. Nah. Oke. Oke, lihat ke Lihat depan. ke depan adik-adik. Lihat kakak Amel. 1, 2, 3. Ganti gaya. Ganti kayaknya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya kakak Amel gayanya ya. mana? 1, 2, 3. Oke. Oke. Tahan dulu adik-adik yang balita. Yang balita Tahan boleh dulu, keluar tahan dulu. Yang balita boleh ikut Ibu Iin. Yang balita ibu. Yuk Ibu yang Iin balita ya. ikut baris. Yang balita dulu ya adik-adik ya. Tahan dulu sabar yang balita dulu. Ya yang balita boleh ikut Ibu Iin. Kakak-kakaknya sabar, antri dulu. Kakak-kakaknya sabar ya. Ayo kelas balita. Pak dokter boleh tunggu dulu ya Pak. Oke kalau sudah adik-adik Pratama, adik-adik yang kelas Pratama ikut ikut sama Kak Dimas. Kelas Pratama. Oke sabar ya kakak-kakak antri sama adik-adiknya dulu.